Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok untuk mata kuliah APSI akan menjelaskan bagaimana sistem informasi penjualan barang toko sumber urip. Yang pertama, sistem informasi penjualan barang adalah sistem informasi yang menyediakan informasi dari beberapa proses yang meliputi penjualan atau accounting atau manajemen, stok atau pengadaan barang, pergudangan atau inventory, dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi penjualan barang di toko sumber urip. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ahmad Lufi, yang kedua Dafa Aulia, yang ketiga Dias, saya sendiri, keempat Rizky Putro, yang kelima adalah Sarah. Next. Yang kedua adalah metode dan software yang digunakan. Yang pertama, metode yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode studi literatur. Yang kedua, software pendukung dalam pembuatan aplikasi ini adalah Macromedia, Dreamweaver, Egg, PHP, MyAdmin, dan MySQL. Selanjutnya ini kita lihat perancangan database atau tabel barang. Itu nama tabel barang, fungsi, penyimpanan data barang, primike, ID barang. Itu kita lihat tabelnya ya. Next, perancangan database tabel supplier, nama tabel supplier, fungsi penyimpanan ID supplier, nama supplier, alamat supplier, primike-nya ID underscore supplier, bawah tuh data ID suppliernya, type-nya, lebarnya, keterangannya ya. Next, perancangan database tabel pembelian, itu nama tabel sama juga seperti yang tadi kan, ID primike-nya ID underscore beli, sama fields-nya, types-nya, lebarnya. Next, perancangan database sama juga nih kayak tadi, tapi ini bagian penjualannya, primike-nya ID underscore jual, sama field-nya ID jual, type-nya, keterangannya. Next, ini masih database, nama tabelnya retur, fungsi penyimpanan data barang letter pembelian, primike ID retur, sama juga kayak tadi nama filenya ya. Selanjutnya ada perancangan database dari barang masuk, fungsi pembelian, penyimpanan stok barang, dan pembelian. Primary key-nya ID garis bawah masuk. Selanjutnya ada tabel dari user. Fungsinya penyimpanan identitas, username, dan password. Primary key ID garis bawah user. Next, rancangan form utama. Pada gambar di bawah ini adalah rancangan form utama dari sistem. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Kemudian ada rancangan from data barang. Pada tampilan di sini bisa kita lihat ada tampilan home, barang, supplier, transaksi, retur, laporan, informasi, logout, dan kemudian ada data barang, terus ada nama supplier, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual. Next, rancangan from data supplier. Di gambar ini kita bisa memasukkan data dari supplier itu, misalnya kode suppliernya, nama, alamat, telepon. Next, rancangan from transaksi pembelian. Pada gambar ini kita akan memasukkan data pembelian seperti nama supplier, barangnya, barang, dan tanggal pembeliannya. Selanjutnya ada rancangan from transaksi penjualan. Di sini kita memasukkan data penjualan seperti kode barangnya, nama barang, harga satuan, jumlah, dan lain-lainnya.
Next, rancangan form retur pembelian. Kali ini kita memasukkan data retur seperti nama suppliernya, kode barang, nama barang, tanggalnya, beserta jumlah. Selanjutnya, ada rancangan form laporan data barang. Di sini pada gambar ini laporan-laporan barang akan tertera seperti ada kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, harga beli, dan selanjutnya. Kemudian ada rancangan form laporan data supplier. Pada rancangan ini ada laporan berupa kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Kemudian ada rancangan form laporan pembelian. Pada gambar ini laporan pembelian barang terdapat kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal pembelian, harga, jumlah, dan totalnya. Ya, oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk di halaman 20 ini kita bisa ngelihat sistem informasi penjualan sumber urip. Di sini ada tentang laporan penjualan barang ya, yang berisi tentang kode barang, nama barang, tanggal pembelian, harga, jumlah, diskon, dan total. Pada halaman selanjutnya, kita bakalan ngelihat tentang laporan supplier. Yang di sini berisi kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal retur, dan jumlah. Oke, selanjutnya ini ada tentang backup database ya. Database dari sistem informasi penjualan sumber urip. Next, kita bakal ngeliat tampilan form restore di sistem informasi penjualan sumber urip. Nah, di sini kita bakal ngeliat form login ya, untuk masuk ke sistem informasinya. Dan selanjutnya di bagian implementasi, teman-teman bisa ngelihat sendiri tampilan login untuk toko sumber uripnya di sini. Dan di sini kita loginnya pakai username sama password ya, supaya dibatasi siapa aja yang bisa masuk ke aplikasinya. Nah, setelah teman-teman login, di sini kita bakal ngelihat apa yang kita login itu sesuai sama username kita. Misalnya kita masuk sebagai kasir, maka kita cuma bisa akses ke menu kasir aja. Dan selebihnya gitu juga teman-teman bisa baca sendiri ya. Next, kita bakal ngelihat tentang data barang. Di sini bisa kita lihat data barang yang diterima dari supplier. Nah, setelah itu barang tadi akan disimpan di data store barang. Di data store barang itu juga bisa untuk nyimpan data barang baru. Ada juga tombol button resetnya di situ ya. Next, kita bakal lihat data supplier. Di sini kita bisa ngedit di bagian data supplier ini yang udah tersimpan di data store. Terdapat link edit dan juga hapus data supplier. Selanjutnya, tampilan form info data yang masuk. Gambar di bawah adalah tampilan setelah memilih link lihat supplier dan link lihat barang. Data barang akan tampil dan memasukkan stok barang datang serta menyediakan tanggal barang datang tersebut. Tampilan form input data barang masuk dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, tampilan form diskon. Form diskon barang berfungsi untuk menyimpan data diskon barang tertentu dengan masa berlaku tertentu pula. Setelah memilih button simpan, maka akan tersimpan pada data store diskon. Tampilan form diskon barang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, tampilan form data penjualan. Form penjualan di bawah adalah form saat pertama kali penjualan dilakukan. Terdapat link barang yang digunakan untuk
load data barang. Terdapat pula button simpan yang digunakan untuk menyimpan data agar muncul pada tabel penjualan. Atau dapat pula memilih button reset untuk membatalkan proses penyimpanan serta button print untuk mencetak nota setelah penjualan selesai dilakukan. Tampilan form input data barang masuk dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya tampilan form data pembelian. Gambar di bawah adalah tampilan form pembelian saat pertama kali dilakukan. Terdapat link lihat barang untuk mendownload barang dari data store barang. Terdapat pula link lihat supplier untuk mendownload data supplier ke dalam data pembelian. Terdapat pula button simpan untuk menyimpan pembelian agar muncul pada tabel pembelian. Button reset untuk membatalkan proses penyimpanan. Selanjutnya tampilan form return pembelian. Gambar di bawah tampilan return pembelian dengan mempunyai button yang mempermudah user memasukkan data. Terdapat pula tabel barang yang diretur beserta absinya. Tampilan form return pembelian dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar di bawah adalah tampilan form pembelian saat pertama kali dilakukan. Terdapat link lihat barang untuk meload barang dari data store barang. Terdapat pula link lihat supplier untuk meload data supplier ke dalam data pembelian. Terdapat pula button simpan untuk menyimpan pembelian agar muncul pada tabel pembelian. Button reset untuk membatalkan proses penyimpanan. Selanjutnya tampilan form return pembelian. Gambar di bawah adalah tampilan return pembelian dengan mempunyai button yang mempermudah user memasukkan data. Terdapat pula tabel barang yang di-return beserta absinya. Tampilan form return pembelian dapat dilihat pada gambar di bawah. Oke, selanjutnya saya akan membahas beberapa form yang dimulai dari form laporan data barang. Form di bawah adalah tampilan form laporan data barang yang menyediakan informasi data barang masuk dan data barang keluar, serta data stok barang yang masih ada. Di sini teman-teman dapat langsung melihat tampilan form yang akan ditampilkan. Di sini terdapat kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, diskon, jumlah masuk, jumlah keluar, dan stok. Yang masing-masing terdiri dari data-data, baik itu dari data supplier dan nama supplier serta seterusnya. Selanjutnya, form laporan data supplier. Form ini merupakan form laporan beberapa supplier yang menyuplai barang di toko tersebut. Di sini dapat kita lihat kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Di form laporan penjualan barang, form di bawah ini adalah tampilan laporan penjualan barang secara tahunan. Pada form ini juga menyediakan laporan harian dan bulanan, serta menyediakan laporan laba ruginya. Di sini kita dapat langsung melihat pada form ini yang terdiri dari kode barang, nama barang, tanggal penjualan, harga, jumlah, diskon total, yang masing-masingnya sudah terdiri dari data-data yang sudah disuplai menjadi laporan penjualan barang. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat form 4.13 yang merupakan tampilan laporan pembelian barang secara tahunan. Tidak hanya menyediakan laporan tahunan, namun juga pembelian barang secara harian dan bulanan. Yang terdiri dari kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal pembelian, harga, jumlah, dan total. Selanjutnya, adalah laporan retur barang. Form ini merupakan laporan yang menyediakan data retur barang baik harian maupun bulanan.
Tampilan form laporan data retur barang dapat dilihat pada gambar 4.14 yang merupakan kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal retur, dan jumlah. Selanjutnya adalah tampilan backup data system yang terdiri dari beberapa field, yaitu barang, barang masuk, pembelian, penjualan, retur supplier, dan user. Gambar 4.16 adalah tampilan restore dan sistem. Yang di sini dapat kita lihat nama database-nya. Dan selanjutnya, gambar 4.17, di bawah ini adalah tampilan setelah logout. Tampilan form ini dapat dilihat setelah kita melakukan logout. Mungkin itu saja yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Jika terjadi kesalahan baik dalam pengucapan atau penulisan kata, kami memohon maaf dan kami selalu berharap video ini dapat membantu proses belajar mengajar. Karena kami yakin orang yang ingin belajar adalah orang yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.